Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata sahwi artinya kelalaian. Jadi kalau sujud sahwi berarti sujud kelalaian. Orang melakukan kelalaian dalam sholat, seperti lupa jumlah rakaatnya, seperti meninggalkan atau melanggar kewajiban-kewajiban sholat, ya. Maka ini berarti dia harus sujud sahwi. Hanya saja kondisinya berbeda antara orang yang sebelum salam mengingat kesalahannya dengan orang yang ingat kesalahan setelah salam. Beda kondisi sujud sahwinya. Kalau misal antum pas tiba di rakaat ketiga maghrib, bimbang, ini rakaat kita itu rakaat kedua ya. Hukumnya adalah antum harus memilih jumlah rakaat yang lebih sedikit. Misal 3 atau 2, pilih 2. 1 atau 2, pilih 1. Ada sebuah hadis yang menjelaskan, kata Nabi SAW, siapa yang terlupa sholatnya dia pilih jumlah yang paling sedikit, yang lebih sedikit. Misalnya 2 atau 1 pilih 1, 3 atau 2 pilih 2 gitu ya. Karena kalau dia memilih yang lebih sedikit dan ternyata lebih, maka jumlah target sholat yang sebenarnya misalnya maghrib 3 rakaat sudah terpenuhi. Kalau misal tadi rakaat ketiga ternyata kita lalu 3 atau 2 ya, lalu kita pilih rakaat 2 rakaat. Ini baru 2 rakaat, belum 3. Ternyata kita keliru, sudah 4 rakaat sekarang. Maka kata Nabi SAW, jumlah rakaat 3 sudah terpenuhi. Tapi kalau seseorang memilih misalnya jumlah 3 atau 2 ya, 3 aja deh. Tapi ternyata belum, itu memang rakaat kedua. Maka kuranglah 3 rakaat dari sholat maghrib yang semestinya dia kerjakan. Nyambung gak ini? Hah? Dari wajahnya gak ada nyambung ini. Udah makan siang belum? Belum, kasihan. Mau dibeliin makanan? Baiklah. Yang jelas kalau kita mengingat kesalahan kita dalam sholat, misalnya 2 atau 3 dan seterusnya tadi, maka sujud sahwinya sebelum salam. Jadi setelah baca doa tahiyat selesai, antum sujud lagi 2 kali. Sujud pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, baru kemudian salam. Tetapi kalau kita ingatnya kesalahan tersebut setelah salam, misal setelah salam baru kita ingat, oh ternyata tadi duhurnya saya baru sholat 3 rakaat bukan 4, kurang nih. Apa yang harus kita lakukan? Kembali langsung ke tempat musolli, tempat kita sholat, kemudian langsung sholat 1 rakaat saja yang kurang itu, takbir, langsung saya takbir, niatkan 1 rakaat tertinggal, kemudian salam, setelah salam baru sujud sahwi. Karena kita ingatnya setelah salam. Jelas ini? Wajahnya melongo kayak nggak jelas. Jadi pernah terjadi baginda Nabi SAW sholat asar, duhur atau asar saya lupa, subhanallah, mudah-mudahan ada riwayatnya nanti. Beliau selesai, baru rakaat kedua, udah salam. Nabi SAW sudah salam. Sahabat-sahabat semua pada diam. Sampai Nabi SAW selesai zikir, nggak ada yang tegur, nggak ada yang ingatkan. Nabi biasanya tradisi beliau SAW kalau selesai zikir, beliau keluar ke pintu gerbang masjid, nunggu di situ. Kalau ada sahabat yang punya hajat, ada sesuatu yang mau disampaikan, begitulah kurang lebih. Ada sahabat datang mengatakannya, Rasulullah, apakah wahyu turun mengurangi jumlah rakaat atau anda lupa? Gitu kan? Kata Nabi SAW, saya nggak lupa dan wahyu nggak turun. Nabi sangat yakin SAW kalau salatnya sudah 4 rakaat, ternyata baru 2. Maka dalam riwayat ini Nabi SAW memegang tangan sahabat tadi, membawanya masuk ke masjid, kebetulan yang lain belum bubar. Maka kata Nabi SAW, benarkah yang dikatakan orang ini, saya cuma sholat 2 rakaat tadi? Serentak semua mengatakan, benar ya Rasulullah. Jadi dengan hikmah Allah, Allah buat seperti ini supaya menjadi sebuah hukum. Maka Nabi SAW kata para sahabat tiba-tiba menghadap kiblat, takbir. Kami semua ikut menyelesaikan 2 rakaat yang terlupa tadi sampai salam. Setelah salam baru beliau sujud sahwi. Nyambung nggak? Alhamdulillah. Benar ya? Ya Allah saksikan. Saya udah sampaikan. Jadi kalau seandainya kita melupakan gerakan sholat di dalam sholat, kita ingat sebelum salam, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau setelah bubar sholat kita baru ingat, maka sujud sahwinya setelah salam.
Ya, anggap faham sudah.